terjadi sebuah penolakan pembangunan gereja. Pemerintah sudah mencatat adanya penurunan konflik di Indonesia. Tidak ada klaim kampung toleransi kan? Iya. Nah, ini ada. Tapi tidak toleransi. Hai, halo Sobat Dika semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, host kebanggaan kalian, host kecintaan Universitas Jember. Siapa lagi kalau bukan Satya. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Dika semuanya? Sehat semua? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Oke, sesuai dengan judul dan juga thumbnail kita, Sobat Dika semua, saya juga memakai atribut Islam nih. Kita akan berdiskusi santai dan juga akan berbincang-bincang santai dengan bintang tamu kita di episode moderasi beragama nih. Wah, keren emang temanya. Gimana? Nungguin kan bintang tamunya siapa? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam segmen kecintaan kita, Discussing by Journal. Oke, Sobat Dika semuanya. Di sini saya sudah bawa dua bintang tamu yang sangat-sangat fenomenal nih. Tepuk tangan dulu ya buat bintang tamu kita. Keren. Oke, tak kenalin dulu ya, Sobat Dika semuanya. Yang pertama ini itu dari Korea, Sobat Dika semua. Jauh-jauh banget. Kemarin nih, beliau ini sudah tampil di Met Gala sama di Coachella. Aku loh lihat slide-nya itu. Iya kan? Iya. Lah Lisa Lomi. Ya, dia ini saudara kembarnya Lisa Blackpink, Sobat Dika semuanya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Citra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Bella. Saya dari Korea bagian tenggara, yaitu Banyuwangi. Korea bagian mana? Tahu nggak ngerti ya? Negara macam apa itu? Negara bagian mana, Cit? Dance dulu deh, dance. Aduh, aye gitu ya. Jangan di sini dong. Di mana? Nanti malam. Nanti ya. Nanti malam. Nggak expect aku. Oke, bintang tamu kita yang kedua ini juga jauh sama Dika semuanya. Dia ini saudaranya Habib Ja'far, Waduh. pemilik pesantren ya. Masya Pesantren Allah. Al-Asikin Aja. Asikin aja. Tepuk tangan buat Mas Juni. Sangat hiperbola banget tuh perkenalan. Oke, semuanya halo, perkenalkan nama saya Andri Junior Raju Putra, biasa dipanggil Juni. Saya asal Warkop. warga kota Probolinggo. Kalau Citra, warga kota Tenggara. Oke, bintang-bintang tamu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sekarang bincang-bincang santai aja ya. Oke. Ya, Mbak Oke. Citra dan juga Mas Juni ya. Jadi gini, akhir-akhir ini saya itu melihat bahwa Indonesia ini itu sangat krisis. Krisisnya itu konflik internal kayak gitu, Mas Juni. Jadi gini Mbak Cit, jadi akhir-akhir ini banyak sekali konflik-konflik yang mengikut sertakan agama di dalamnya. Alih-alih nih ya, agama kan biasanya dijadiin apa? Pembius ya kan, jadi Betul. healer gitu ya. Betul. Nah, ini agama diseret-seret buat manas-manasin konflik kayak gitu Mas Juni. Kalau di Mas Juni gimana? Sudut pandangnya Mas Juni? Ini pembahasan santai tapi di pinggir jurang. Pinggir jurang, benar. Oke, terkait ini ya langsung mau kasus ya berarti. Kasus, benar. Ada contoh konkretnya Mas Juni? Aku tuh pernah baca di suatu website atau berita itu di tepatnya di Sumatera, di Riau. Di Riau Mas Juni. Kenapa Mas Juni? Seperti yang kita ketahui kan Indonesia itu luas. Iya, iya. Dan banyak sekali agamanya kan. Benar. Ada 6 ya. Apaan Mbak Cit? Apaan? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik. Lanjut Mas Juni. Oke, dan seperti yang kita ketahui itu mayoritasnya itu kalau ini ya agama di Indonesia itu Islam paling Ya, besar. benar. Iya benar. Nah, kebetulan ada suatu desa atau kecamatan itu di Riau itu
mayoritasnya agama Islam. Iya, karena kan memang mayoritasnya Islam. Iya, di Karena Indonesia mayoritas Islam. Dan ada kasusnya itu di sana itu terjadi sebuah penolakan pembangunan gereja. Penasaran gak sih? Kok bisa Mas Jun? Ini sangat menarik sahabat Dika semuanya. Menarik banget ini. Jadi ada di desa Riau ya Mas Jun ya, Iya. yang mayoritasnya Islam tapi ada sebuah pembangunan gereja di situ. Terus gimana Mas Jun? Di sana kan ada sekelompok minoritas yang beragama Kristen ya? Kristen Benar, atau benar. Katolikan. Dia tuh pengen membangun tempat ibadah lah kan, membangun gereja buat mereka ibadah. Tetapi ditolak mentah-mentah oleh mayoritas yang beragama Islam di sana. Apa nggak ada surat izinnya Mas Jun? Kayak gitu? Suratnya itu ya padahal udah disetujui oleh kepala desa Ya, dan pasti kan kalau kayak gitu. pemerintah juga. Mm-mm. Tetapi oleh warga sana itu kayak menolak keras sehingga menimbulkan kericuhan lah, sampai kayak gaduh gitu, membuat intinya seperti membuat kericuhan Iya, gitu. kericuhan. Ya, tak pikir Riau emang ini ya, toleransinya tinggi. Ternyata ada kejadian kayak gitu ya. Kalau jadi Mbak Citra gimana? Kejadian Mas Juni ini? Kok nggak toleransi banget sih warga di sana ya? Kan harusnya kan menjadi Indonesia emas. Ini malah Indonesia cemas ini. Ya seperti yang kita ketahui juga di sila pertama kita, Hmm. yang dimana Iya. ketuhanan yang Maha Esa kan ya, dan Iya, manusia iya. kemanusiaan yang adil Adil dan dan beradab. beradab. Harusnya Iya. kita saling toleransi. Harus toleransi, iya benar. Tapi kita juga tidak bisa nyalahin pihak yang mayoritas, Mas Jun. Seharusnya ya, kalau dari sudut pandangku ya, dua-duanya tidak bisa dibenarkan, ya kan? Yang pertama dari pembangun gerejanya. Seharusnya kan dia kalau memang mau bangun gereja di sana, terus mayoritasnya Islam kan, seharusnya dia ya diskusi dulu lah sama pemerintah setempat, entah itu RW, RT kan mereka lebih tahu. Iya kan? Sama Pak Camatnya. Iya kan? Baru bisa bangun. Biar ada apa? Biar ada backupan mereka kalau terjadi kericuan kayak gini. Terus yang kedua, dari mayoritasnya sendiri. Sudah tahu kan kalau Indonesia ini agamanya ada 6, Iya, nggak berdampingan, tidak cuma satu, Mbok ya. Toleransi gitu. ngono loh. Iya, iya. Ya, semoga kedepannya kita kan Gen Z ya, Iya. Sahabat semua juga Gen Z sama Gen Alpha ya. Gen Alpha. Jangan kayak gitu ya. Kita harus menanamkan moderasi beragama semenjak kita kecil. Jadi kalau bisa buat teman-teman kalian yang sudah dewasa terus punya adik, ajarin kalau harus toleran kayak gitu. Siapa tahu nikah sama cindul. Oke, itu konflik yang kedua ya, Cuk. Pertama tadi. Oh, iya pertama. Nggak fokus, nggak fokus. Makan dulu. Sarapan dulu. Oh, miris-miris ya, Jun. Ya, semoga ya itu sih. Aku baca di berita kan yang toleransinya tinggi, tapi tetap ada ya berita kayak gitu ya. Tingkat kekentalan kebudayaan agamanya itu tinggi, tapi terlalu tinggi sampai nggak bisa mentoleransi. Ya, terlalu radikal kayaknya juga ya. Oke, itu konflik yang pertama sudah sangat ya Allah menguras hati. Iya. Mbak Cid. Yang kedua gimana Mas Jun? Ada lagi nggak Mas? Kedua Jun? ini yang lebih berbahaya lagi nih. Pulang aja yuk. Ayo Mas. Ya, Capek ya apa Mas deh. Jun? Ya apa Mas Terkait Jun? yang namanya itu politik identitas. Politik identitas ya apa-apa agamanya dipakai sama oknum politik yang tidak bertanggung jawab. Bisa dikatakan seperti itu. Kan seperti yang kita tahu kan banyak sekali kan partai-partai politik, Benar. apa yang ingin mencari suara lah. Ya. Mereka tuh oknum-oknumnya banyak yang ini kayak mencari dukungan lah, Pakai pakai cara agama. Ya. Itu bukan lagu baru sih, lagu lama kan ya. Betul. Nek kata aku ya Cid ya. Kataku juga Mas Jun ya. Orang-orang kayak gitu udah bisa dibenarkan. Pecundang orang kayak gitu. Benar. Ya, buat sobat diskus juga. Kalau ketemu orang kayak gitu, jangan dipilih. Pilihlah khalifah di bumi secara benar dan juga secara jujur. Jangan yang bawa-bawa agama terus tidak lanjutin kayak gitu. Ya kan? Itu bullshit kayak gitu Mas Jun. Bener-bener jadi racun kalau kayak gitu. Ya kan Cid? Ya apa katanya Citra? Topiknya Mas Juni ini. Kayak harusnya itu pemerintah itu menjadikan negara Indonesia itu kayak lebih maju ke depannya gitu. Jangan kayak gitu konflik-konflik kayak gitu kan menjadikan Indonesia kayak banyak konflik gitu loh. Jadinya kan nggak
semakin maju gitu tahun ini. Receh ya? Iya. Apa ya? Masalah kayak gitu kan dari dulu tetap ada kan Jun? Benar. Tidak pernah selesai. Nih ada ini. Tidak pernah ada solusi yang benar-benar muter-muter terus. Benar. Jadinya kayak agama ini ini dijadikan bahan permainan. Benar. Iya. Aku juga sempat baca ya. Loh. Juga sempat baca ya. Hampir aja. Aku juga sempat baca kalau banyak sekali ada ya. Ini kayak apa namanya? Calon bupati gitu apa namanya? Iya, calon bupati gitu ya. Dia tuh lagaknya alim, suka memberi sedekah, tapi di belakang dia berjudi, miras. Itu sudah banyak Jun. Apalagi di kotaku ya, di Bondowoso itu banyak kayak gitu. Korupsi juga kan. Pakai nama-nama agama kayak gitu, kayak travel. Ingat travel yang korup sampai 200 triliun. Oh, yang naik haji itu kan. Yang enggak dinaikkan ininya, gajinya. Padahal di media sosial tuh kayak kelihatan, wah. Iya. Yang tidak bisa kita nilai buku dari covernya aja ya. Banyak kan, harus hati-hati ya Mbak Citra juga Mas Dunia. Miris sama Indonesia masih kayak gitu, sahabat Rizka semuanya. Oke, itu masalah kita yang kedua, benar-benar jadi racun Mbak Citra. Kenapa kok racun Mbak Citra? Ya itu banyak konflik-konflik gitu. Iya. Terus emang agama jadi racun aja, nggak ada obatnya gitu. Ada. Jadi tolak angin. Paracetamol nggak sih, kan obat dari segala penyakit. Waduh. Kita lanjut. Oke. Bahasan yang sebenarnya ini. Dan sebenarnya tadi tentang sebagai tadi agama sebagai racun. Ya, banyak konflik-konflik dari politik sama masyarakat sosial tadi ya. Yes. Oke, Mbak Citra nih, ada enggak berita-berita, Mbak Citra pernah baca berita enggak yang agama ini jadi penyembuh, jadi healer gitu? Jadi obat. Jadi obat seperti paracetamol. Nah, aku pernah baca di berita itu ya, katanya pemerintah sudah mencatat adanya penurunan konflik di Indonesia. Tahun kapan itu Mbak Citra? Tahun ini kalau nggak salah. Jadinya tahun kayak 2024 2025 ya? Iya, jadinya kayak Indonesia menuju ke kemakmuran gitu, menjadi Indonesia emas. Jadinya kayak itu wes untuk menangani konflik-konflik yang kayak ada ininya ya, ada pemerintah buat kegiatan sendiri ya, buat meningkatkan moderasi. Namanya itu konsep moderasi maslahat. Apa maslahat? Iya. Apa? Nah, maslahat itu kayak gini deh sederhananya, kayak untuk membina kerukunan dan kolaborasi antar umat beragama gitu. Jadinya kayak nama kegiatannya maslahat kayak ya. toleransi gitu, kayak musyawarah gitu. Musyawarah. Itu dibentuk sama ini Menteri Agama. Betul, sama pemerintah. Sama pemerintah juga. Keren nggak? Keren. Nah, kalian tahu nggak kalau pemerintah sekarang itu sudah mencatat RMB? Saya tunggu Cit, kok banyak? Kok Satu-satu dulu. Yang Tadi maslahat ini, dulu. sekarang Maslahat ini. dulu. Maslahat. Itu partisipasi masyarakatnya gimana tentang itu kegiatan yang dibentuk sama pemerintah itu? Yang Partisipasinya baik sih, kan itu kayak memperkuat persatuan agama gitu di Indonesia. Jadi kan mereka ya mau aja partisipasinya juga aktif gitu. Bisa enggak ya konsep maslahat ini dipakai sama masalahnya yang kamu bawa itu Jun? Yang pertama tadi. Soalnya kan tujuannya bagus ya, tujuan mulia ya, untuk menciptakan solidaritas, pluralitas sama toleransi tadi ya. Iya sih. Jadi bisa sih kataku Jun. Tinggal diaplikasikan ke masyarakat. Tergantung dari pemerintah dan masyarakatnya masyarakat itu daerah mau partisipasi apa enggak gitu. Bener. Itu ruang lingkupnya berarti masih ini ya. Masih ini, maksudnya Juni itu sudah luas atau hanya sebagian kecil aja yang tahu? Sudah luas masalah bisa itu? sih. Tergantung masyarakatnya aja sih. Sama penyuluhannya sih kayak gitu. Dari penyuluhannya. Penyuluhan dari pemerintah daerahnya. Betul. Kan percuma pemerintah membuat kegiatan, tapi pemerintah daerahnya ada tutup mata. Iya, kejadian kayak gitu. Ya pasti. Itu masalah ya Cid ya. Betul. Itu berlaku mulai tahun ini berarti. Kegiatannya dibentuk tahun ini. Iya. Terus yang kedua? Itu Tadi apa? RMB. Gimana tuh nih RMB? Nah, RMB ini tentang moderasi
beragama gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak menangani konflik masalah-masalah tentang sensitivitas agama gitu. Paham nggak? RMB. Iya. Kepanjangannya apa tadi? RMB itu Rumah moderasi beragama. Oh, bedanya sama ini. Masalah tadi apa? Apa Kalau sama? RMB itu kayak kerjanya. Kalau masalah itu kayak apa ya? Naungannya. Iya, naungannya gitu. Oh, paham. Naungannya Berarti namanya maslahat itu, terus kayak kerjanya itu namanya RMB. ada kadernya. Ada. Kader RMB. Oh, berarti kayak kepengurusan gitu. Jun. Iya, Ini, bener. Jun. Jadi yang RMB ini bagian kerja lapangnya. Betul. Sedangkan yang barusan sebelumnya itu ini lembaga. Lembaganya. Betul. Bener. Ini dibentuk sama pemerintah. Iya. Ini, sama Menteri Agama juga. Sama masyarakat yang Sama aktif masyarakat itu. juga. Terus itu juga partisipasinya gimana, Cid? Tentang RMB ini? Bagus juga sih, kan itu kayak membela kerukunan juga, terus saling toleransi. Jadinya kayak mereka itu aktif juga sih sebenarnya. Keren. Bagus juga. Oke, itu tadi tentang RMB sama Maslahat. maslahat. Oke, kita lihat di konfliknya Mas Juni. Kalau yang tentang politik, ya itu kan pasti kuasanya tinggi ya. Kuasanya tinggi kan orang kayak gitu. Apa bisa ya diselesaikan dengan ini konsep yang maslahat sama RMB itu ya? Apa ya, kalau menurutku sih bisa-bisa aja kan visi misi dari yang tadi kan RMB itu kan kayak membina kerukunan. Ya. Jadi ya harus apa ya istilahnya? Ya bisa sih ya. Bisa. Oke, kalau ini kan pernah baca enggak di Indonesia ini banyak teroris yang ngebom gereja. Wah, Iya kan? Itu Kok berat banget ya topiknya. juga radikalismenya tinggi banget kan. Kayak gitu. Nah, yang jadi persoalanku di sini, mereka kan membawa-bawa agama kan, membawa-bawa agama Islam. Kalau ada di Al-Qur'an kayak gitu. Nah, kita percaya Islam kan kayak gitu. Iya. Ya kan? Islam membawa perdamaian kan, agama universal kan. Nah, kayak Mas Juni gimana tentang terorisme itu? Bisa nggak kita sadarkan menggunakan konsep RNB sama tadi apa? Muslihat. Betul, Sama muslihat itu. bagian yang teroris tadi. Teroris tadi. Itu sebenarnya kayak oknum-oknum yang pastinya Oknum, tidak benar. bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sebenarnya ada beberapa hal yang beberapa faktor itu salah satunya dari teroris ya. Kayak apa ya? Mereka tuh kayak memfitnah. Iya, benar-benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin dari kecintaannya mereka sampai membuat hal yang berlebihan gitu terkait agamanya sendiri. Ya aku bingung deh. Kan memang hakikatnya manusia itu berdampingan dengan manusia lain. Makhluk sosial juga. Makhluk sosial. Di Al-Qur'an juga Allah bilang Allah itu menciptakan manusia berbagai macam kan. Kok bisa terorisme itu apa ya? Ngebom yang manusianya berbeda gitu loh. Ngerti maksudku? Meskipun mereka kenapa kok beda agama? Ya. Iya kan? Kenapa harus disingkirkan gitu loh? Itu yang jadi pertanyaanku. Apa mereka salah mengartikan ayat yang ada di Al-Qur'an? Itu loh maksudku. Apa mereka rasa egoismenya tinggi? Kayak gitu. Pertanyaan yang sangat dalam gitu. Dalam. Ayo kita diskusi bareng tentang terorisme itu. Ini karena bener-bener jadi racun sih di Indonesia, toksik banget kan soalnya. Iya kan? Yang di Aceh itu. Oh, yang kerusuhan itu ya. Terorisme yang di Aceh, terus yang ngebom gereja katedral, terus ada juga di rumah Situbondo, kampung toleransi. Tahu ndak kampung toleransi di Situbondo? Aduh. Kayaknya aku kebanyakan scroll TikTok deh. Scroll TikTok ya. Kayaknya kamu kebanyakan manggung Oh, deh. iya, Kebanyakan iya, manggung sama lupa. Lisa Black. Iya. Apa banget masuk ke sana? Lupa deh. Oh iya. Kebanyakan manggung sama Lisa Black. Jadi itu di Sidoarjo ya. Bintang tamu sekalian, ada rumah namanya kampung atau desa toleransi gitu. Tapi lucunya ya, kan namanya kampung toleransi. Tapi di sana itu ada volunteer yang ingin membangun gereja di sana. Lucu banget. Tapi sama warganya ditolak. Kasus
kasusnya sama kayak pertama Sama tadi. yang pertama tadi. Pertama tadi kan tidak ada tulisannya, tidak ada klaim kampung toleransi kan. Iya. Nah, ini ada. Tapi tidak toleransi. Tapi tidak toleransi. Sama aja. Kayaknya mereka harus ini. Ya apa ya, nyadarin mereka biar apa ya, kita nih kan di Indonesia loh, agamanya ada 6 gitu loh, berdampingan. Namanya aja kampung toleransi. Ya harus, apa ya? Harus ada penyuluhan nggak sih? Ya kan Mbak Citra gimana selain penyuluhan itu? Kayak apa ya? Ceramah-ceramah gitu juga boleh gak sih, kayak mendatangkan ustadz terus nanti kayak diceramahi tentang toleransi, jadi mereka kan bisa sadar gitu, oh toleransi itu penting gitu untuk di Indonesia biar nggak ada konflik-konflik lagi. Iya gitu. bisa jadi. Kak Mas Juni gimana? Kalau menurutku, semisal aku datang ke sana, Iya. aku tuh mulai dari hal kecil aja dulu. Masya Allah. Hal kecil. Kayak apa ya? Intinya kayak mengajak warga di sana buat intinya itu saling mentoleransi. Iya. Entah mulai dari semisal ada yang sholat Jumat gitu kan, atau ada Iya. teman kita yang ke gereja, ya kita bebas urusan dia, agama dia. Iya sih. Kalau saranku kita langsung terjun, kan kita mahasiswa bisa memberikan Bisa penyuluhan sih. Iya, bisa. kepada masyarakat kan. Kita sudah belajar tentang menteri beragama, belajar juga tentang agama yang bisa dipadu-padankan dengan teknologi. Menarik, iptex, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, kita bisa membuat penyuluhan berbasis website tentang toleransi. Gimana? Masuk Sangat akal sih. wah masa Keren kan inovasinya? Keren. Iya. Jadi selain kita memberikan penyuluhan, ya, memberikan sosialisasi, memberikan webinar ini pasti, apalagi di sana kan pasti yang sudah berumur kan banyak. Tidak cuma orang mudanya aja kan. Pasti mereka ngantuk gak sih? Kalau cuma sosialisasi yang tua-tua. Iya. Tapi kan di sana banyak yang tua, apakah di sana kayak Nah, HP itu bisa Itu dibuat tugas kita. orang tua? Oh, Itu tugas kita biar teknologi ini bisa masuk ke mereka dan mereka bisa menggunakan teknologi dalam media agamanya. Jadi kita memperkenalkan hal baru. Mereka baru. Jadi kita bisa memperkenalkan nih tentang Allah Wah, serem. seru. Wah, mana minumnya? nggak ada ya. Wah, tidak disponsori. Lain mineral dalam sponsor kami. Aduh, kok disebut. Kembali ke topik. Oke. Kita bisa kenalin itu Jun. Jadi kita bisa membuat suatu website. Kita ada di industri 4.0 ya. Kita bisa membuat suatu website interaktif yang di dalamnya itu tentang toleransi beragama kayak gitu. Jadi website itu menjadi solusi biar apa? Biar warganya itu tahu bahwa agama itu bisa menjadi obat. Bener. Jadi di website itu ada intisari normanya, akhlaknya, etikanya. Jadi mereka selain bermain website itu mereka tahu informasi, pengetahuannya dapat, kebiasaannya dapat, keterampilannya dapat. Jadi ketiga prinsip manusia dapat, kognitif, intelektual, sama psikomotoriknya dapat. Menarik sih. Gimana? Menarik kan? Ayo kita buat ayo. Ayo kawan. Biasanya, ya. Habis ini ya, habis podcast ya. Yes. Sahabat diskus bantuin kita juga ya. Oke, apa lagi yang mau kita diskusikan? Apa ya? Sudah ya kayaknya, sudah cukup ya. Kayaknya Sudah kita harus tarik kesimpulan. harus tarik kesimpulan. Jadi kesimpulan dari siapa dulu nih? Kita kan beda-beda ya, beda-beda individu. Dari racun dulu gak sih? Dari- Habis itu obat. Ya, dari Juni dulu. Dari racun. Tarik kesimpulan, yo. Oke, dari yang tadi kan dari wilayah Indonesia kan sangat luas banget dan Benar. pastinya banyak juga konflik-konflik agama yang tidak kita ketahui. Benar sekali. Jadinya diharapkan konflik tadi yang sebagai racun di agama apa ya, lebih bisa kita obati lah menggunakan konsep yang tadi dijelaskan oleh Citra. Citra. Nah, Kak Citra, gimana? Nah, tadi dari konflik-konflik yang Mas Juni sebutkan bisa menerapkan yang kayak saya sebutin tadi, kayak maslahat dan RMB gitu. Jadinya kayak di Indonesia bisa menjalin kerukunan dan kolaborasi antar umat beragama. Jadi menjadikan Indonesia itu menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Kalau dari Mas Satya. Oke, kita nih sudah dengarkan sobat kita semua, ada yang agama menjadi racun ya.
dan juga agama menjadi healer atau obatnya. Nah, kita harus bisa memberi penyuluhan kepada masyarakat. Kalau agama ini seharusnya berada di tengah-tengah. Agama ini harus sesuai dengan akidah, yaitu menjadi obat, bukan racun, teman-teman. Karena yang menjadikan agama ini racun, oknumnya manusia itu sendiri. Iya kan? Betul. Kita sebagai manusia, sebagai kita semua harus bisa menempatkan agama di tengah-tengah. Kita harus bisa menindaklanjuti agama sesuai dengan akidah agama kita masing-masing. Kalau kita Islam, ya kita taati hadis, ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul seperti itu. Kita juga bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan teknologi yang kita gunakan. Jadi mereka bisa meningkatkan solidaritas dan juga toleransinya dengan bantuan teknologi kayak gitu. Jadi tidak cuma penyuluhan aja, sahabat Rizka semuanya. Oke, sangat menarik ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, sahabat Rizka semuanya, kayaknya sampai di sini dulu ya. Sudah penuh dengan ilmu nih kayaknya saya. Ini Lisa Blackpink mau manggung. Kayaknya juga mau ngurusin santri-santrinya ya. Bisa lebih cepat apa enggak ini? Oke, sahabat Rizka semuanya, untuk segmen Discussing by Engineering, saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Oke, saya Satya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.